Ini hanya spoiler, maka dari itu, gambar tidak akan sama dengan jalan ceritanya. Terima kasih atas kunjungan Anda, selamat mendengarkan radionya. Luo Feng telah menjelajahi alam semesta selama hampir 100.000 tahun, tetapi ini adalah pertama kalinya dia menemukan binatang bertanduk emas lainnya. Itu juga unik bahwa 10 dari mereka adalah ksatria alam semesta. Selusin binatang bertanduk emas besar mendekat dengan kecepatan tinggi, suara bergema mereka ditransmisikan dengan keras dan jelas. Saudara laki-laki, selamat datang di rumah, saudaraku. Saudara kita yang telah menjelajahi alam semesta. Selamat datang di rumah. Versi Golden Horn Beast dari Luo Feng, bersama dengan temannya, gemetar, tidak punya pilihan selain juga mendekati mereka. Tremble berkata dengan suara rendah, aku telah memenuhi perintahku untuk membawanya ke sini. Sekarang kalian semua ada di sini, aku akan menyerahkan semuanya padamu. Kamu boleh pergi, serahkan pada kami. Kami akan mengurus semuanya, kata selusin binatang bertanduk emas itu serempak. Tremble sedikit mengangguk dan tersenyum pada tanduk emas Luo Feng sebelum dia berubah menjadi cahaya dan pergi. Tanduk emas Luo Feng kemudian dikelilingi oleh sekelompok binatang bertanduk emas yang semuanya cukup hangat dan ramah. Mereka semua telah menjelajahi alam semesta sebagai penyendiri untuk waktu yang lama sebelum diundang ke dalam aliansi. Jadi, para senior ini tulus dan berbelas kasih terhadap anggota dari jenis mereka sendiri yang baru saja kembali untuk bergabung dengan tim. Saya ksatria penggemar, saya ksatria pengukir gunung, saya ksatria emas Mercapto. Setiap binatang bertanduk emas memperkenalkan dirinya. Setiap nama sangat berbeda, karena binatang bertanduk emas ini semua memiliki bagian yang adil dari pertemuan hidup mereka. Saat mereka menjelajahi alam semesta, mereka telah memilih nama untuk mengidentifikasi diri mereka sendiri. Itu tidak biasa, karena ksatria sering memiliki nama yang berbeda. Menghadapi kelompok ksatria binatang bertanduk emas yang semuanya mengalir dengan antusias, tanduk emas Luo Feng hanya bisa membalas. Saya ksatria Feng emas, katanya. Haha, ksatria Feng emas. Selamat datang di rumah. Sangat jarang seseorang hanya kembali ke aliansi untuk pertama kalinya setelah mencapai level ksatria alam semesta. Untuk dapat mengkultivasi diri sendiri secara mandiri untuk mencapai tingkat ksatria alam semesta, ksatria Feng emas, saudaraku, bakatmu sangat mengesankan. Dengan bantuan aliansi kami, kamu akan menjadi lebih kuat. Tanduk emas Luo Feng mendengarkan, membalas dengan tanggapan sesekali. Dalam hati, dia menikmati dirinya sendiri dalam suasana ini. Binatang bertanduk emas ini dianggap dingin dan pembunuh. Namun apa yang disebut sifat membunuh, mereka hanya ditampilkan terhadap ras yang bermusuhan. Ketika mereka bertemu dengan binatang luar angkasa lainnya, mereka berhati hangat dan penuh kasih sayang. Ketika mereka bertemu dengan ras mereka sendiri, mereka akan merasakan keramahan yang lebih kuat satu sama lain, karena mereka semua memiliki garis keturunan yang sama. Rumor mengatakan bahwa aliansi binatang luar angkasa sangat misterius, pikir Luo Feng. Secara internal, mereka semua sangat bersatu. Tidak heran, tanduk emas Luo Feng menghela nafas diam-diam. Mereka sudah terlalu lama sendirian, jadi ketika mereka bertemu ras mereka sendiri, masing-masing dari mereka akan memperlakukan satu sama lain seperti saudara. Ayo pergi, pergi, pergi. Tuan Semesta pasti sudah tidak sabar. Jangan bicara lagi. Kita harus cepat kembali. Selusin binatang bertanduk emas memimpin jalan bagi tanduk emas Luo Feng, dan orang bisa melihat sekelompok binatang bertanduk emas mengaum satu sama lain saat mereka naik ke langit bintang. Kemudian mereka berangkat ke gunung dewa luar angkasa yang jauh. Tanduk emas Luo Feng dan selusin binatang bertanduk emas melaju di langit bersama-sama, tapi dia diam-diam khawatir. Berdasarkan apa yang dikatakan Tremble kepadaku, di Space God Mountain, semua yang tersembunyi akan terungkap. Apakah saya akan terkena juga? Luo Feng juga menyadari bahwa wilayah aliansi binatang luar angkasa ini berada di bawah kendali makhluk paling mulianya, leluhur. Tapi tidak ada mundur sekarang. Ksatria emas Mercapto, kata tanduk emas Luo Feng saat mereka terbang di udara. Jika saya bertemu Master Alam Semesta kita, Master Alam Semesta yang mana? Ada sejumlah Master Alam Semesta yang ingin tahu tentang Anda, salah satu dari mereka menjawab. Tapi, pertama dan terpenting, kamu harus bertemu dengan dua penguasa alam semesta yang memiliki garis keturunan yang sama dengan kita, binatang bertanduk emas. Mereka adalah Tuan Tanduk Emas dan Tuan Xuanmi. Dua dari mereka, Tanduk Emas Luo Feng terkejut.
Kami binatang bertanduk emas memiliki garis keturunan yang dicirikan oleh kemampuan yang kuat, kata Van Knight dengan bangga. Untuk 12 garis keturunan puncak, masing-masing dari mereka hanya memiliki satu master alam semesta. Tapi ras bertanduk emas kami memiliki 2. Golden Horn Master adalah master alam semesta paling senior dari ras bertanduk emas kami. Sementara Xuan Mi Master adalah yang baru ditunjuk master alam semesta yang telah menjadi master alam semesta 1000 abad yang lalu. Tanduk emas Luo Feng mendengarkan dengan patuh. Saat mereka terbang, mereka terlibat dalam percakapan sambil mempertahankan kecepatan yang 100 kali kecepatan cahaya. Sangat cepat, mereka tiba di tujuan mereka, Gunung Dewa Luar Angkasa yang luas dan tak terbatas. Gunung Dewa Luar Angkasa. Tanduk emas Luo Feng menatap gunung dengan penuh perhatian. Tapi yang bisa dia lihat hanyalah gunung tak terbatas yang ditutupi dengan batu hitam pekat. Itu bukan hitam biasa melainkan rona yang menyerupai lubang hitam, memancarkan rasa kekosongan. Seolah-olah setiap batu mewakili lubang hitam. Space God Mountain sangat luas di luar deskripsi, dan dibagi menjadi banyak domain. Membangun begitu banyak istana dewa raksasa ini akan lebih membosankan daripada membangun istana dewa untuk manusia. Riak luar angkasa, ini adalah pertama kalinya tanduk emas Luo Feng merasakan riak luar angkasa di sini. Tempat-tempat dengan riak ruang memungkinkan seseorang untuk berteleportasi, salah satu binatang tanduk emas menjawab. Beginilah cara leluhur memungkinkan kita untuk sampai ke tempat yang berbeda dengan cepat. Namun, ada banyak tanah terbatas yang tidak memiliki riak ruang. Ikuti aku, kita akan pergi ke istana Tuan Tanduk Emas. Selusin binatang bertanduk emas memimpin dengan sangat antusias saat mereka terbang di langit Gunung Dewa Luar Angkasa. Gunung Dewa Luar Angkasa menjulang pada ketinggian tahun cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan tubuh besar binatang bertanduk emas, jika dibandingkan dengan Gunung Dewa Luar Angkasa, seperti membandingkan cacing tanah dengan bintang. So, terkadang mereka berteleportasi, tetapi terkadang mereka maju secara normal. Pola ini berlangsung selama 6 menit, dan akhirnya, mereka tiba di aula istana raksasa yang menjulang tinggi dengan ukiran binatang bertanduk emas yang tak terhitung jumlahnya. Istana ini tingginya sekitar 60 juta mil. Itu memancarkan getaran yang mengintimidasi, yang membawa Luo Feng ke vonis secara instan. Ini seharusnya menjadi harta karun sejati tipe istana terbang. Ini adalah harta sejati tipe istana terbang Golden Horn Master. Kekuatannya sangat kuat, kata Van Knight. Lanjutkan, ayo masuk. Ada beberapa binatang bertanduk emas abadi yang terbang dan bermain satu sama lain di alun-alun terbuka di depan istana. Ketika mereka melihat tanduk emas Luo Feng mendekat, masing-masing dari mereka melihat dengan mata penuh rasa ingin tahu. Semua orang tahu jumlah binatang bertanduk emas di Space Beast Alliance kecil, hampir semua orang saling mengenal. Tapi tidak ada yang tahu pendatang baru ini dibawa oleh selusin ksatria binatang bertanduk emas. Binatang bertanduk emas abadi itu berbicara di antara mereka sendiri dengan nada pelan. Mungkinkah ini pertama kalinya dia datang ke aliansi? Dia baru saja diantar ke sini? Aura tubuh dewanya sangat kuat. Itu lebih kuat dari tubuh dewa banyak ksatria alam semesta lainnya. Di sisi lain, ksatria emas Mercapto, ksatria Fan dan ksatria binatang bertanduk emas lainnya memimpin Luo Feng langsung ke pintu istana. Ini mungkin istana Tuan Tanduk Emas, tetapi tidak ada penjaga di pintunya. Ayo masuk, anakku, sebuah suara menggelegar datang dari dalam. Tanduk emas Luo Feng merasakan getaran mengalir di nadinya. Dia menuruti. Dia menduga suara itu adalah suara Master Tanduk Emas. Golden Horn Master adalah master alam semesta tertua dan paling senior dari ras binatang bertanduk emas, jadi dapat dimengerti jika dia menyebut yang lebih muda yang kembali keras sebagai anak-anaknya. Bagaimanapun, Luo Feng jauh lebih muda dari abad yang tidak dapat diketahui. Masuk, bergerak. Van Knight dan yang lainnya masuk bersama tanduk emas Luo Feng. 4 kuku mengambil langkah besar saat mereka berjalan ke istana dewa yang luas. Langkah kaki mereka sangat cepat, mereka bisa menempuh setidaknya 1 juta mil per detik. Mereka maju langsung ke tengah istana dan berhenti. Kami di sini untuk memberi hormat, Tuan Tanduk Emas dan Tuan Xuan Mi. Van Knight dan selusin binatang bertanduk emas lainnya berkata, menyapa mereka dengan hormat. Saya di sini untuk memberi hormat, Tuan Tanduk Emas dan Tuan Xuan Mi, kata Tanduk Emas Luo Feng, mengikutinya.
Kemudian dia mengangkat kepalanya dan melihat bahwa tinggi di atas berdiri seekor binatang bertanduk emas yang menjulang tinggi dengan sayap raksasa yang ditutupi dengan baju besi bersisik. Ini adalah makhluk yang paling menakutkan, dengan aura yang bisa disamakan dengan alam semesta tanpa akhir. Makhluk itu sedang menatapnya. Di sebelah kirinya berdiri binatang bertanduk emas lainnya. Itu mengenakan baju besi merah tua. Ciri-ciri dasar dari binatang bertanduk emas adalah memiliki 5 cakar yang tajam, tetapi binatang berbaju besi merah tua ini memiliki cakar tengah yang sangat panjang dan berwarna emas. Saat menatap Luo Feng, ada jejak pusaran air yang tak berujung, seolah-olah tatapannya bisa memusnahkan alam semesta dalam sekejap. Luo Feng segera menyimpulkan bahwa makhluk mulia berbaju besi merah tua ini adalah master alam semesta yang baru diangkat yang dikenal sebagai Master Xuan Mi. Fun Night, kalian semua boleh pergi, perintah Golden Horn Master dengan langkah terukur. Ya, kata selusin binatang bertanduk emas saat mereka membungkuk hormat dan terbang bersama. Di aula besar, hanya tersisa tanduk emas Luo Feng dan 2 penguasa alam semesta, Guru Tanduk Emas dan Guru Xuan Mi. Golden Horn Master melihat ke bawah dan berseru dengan suara nyaring, sungguh tubuh dewa yang kuat. Bagi Anda untuk menjelajahi alam semesta sendirian dan mencapai apa yang Anda miliki sekarang. Itu sangat tidak terduga. Kamu bahkan sebanding dengan cukup banyak penguasa alam semesta, kata Xuan Mi Master dengan suara yang lebih lembut. Tanduk emas Luo Feng mendengarkan dengan patuh. Di permukaan, tidak ada yang tahu bahwa dia tidak akan mati. Pertama, tubuh dewanya memang kuat. Kedua, hukum ruang angkasa mengambil logam, kayu, air, api, dan bumi sebagai hukum atas, sehingga ia dianggap sebagai ksatria luar angkasa. Tubuh dewa dapat dengan mudah memanifestasikan dirinya ke dalam salah satu dari 5 elemen, logam, kayu, air, api, atau tanah, atau bahkan terwujud ke dalam ruang yang lengkap. Adapun binatang bertanduk emas, sebagian besar biasanya akan memanifestasikan kekuatan dewa ruang mereka ke dalam elemen emas. Untuk mencapai levelmu, sendirian, kamu memang luar biasa, kata Golden Horn Master dengan mata gembira. Saya sedang berdiskusi dengan penguasa alam semesta lain tentang bagaimana kami bisa melakukan beberapa pelatihan unik untuk Anda. Dengan bimbingan aliansi, Anda memiliki harapan besar untuk menjadi master alam semesta. Xuan Mi Master, berdiri di samping Golden Horn Master, mulai tertawa. Haha, jika kamu menjadi master alam semesta, maka warisan binatang bertanduk emas akan memiliki 3 penguasa alam semesta. Kami akan menempati peringkat pertama di 12 silsilah, bersama Qiyu Hebis. Qiyu Hebis, salah satu dari 12 silsilah puncak. Luo Feng mendengarkan dengan penuh perhatian. Dalam hati, dia menghela nafas. Jika saya berhasil sejauh ini tanpa bimbingan makhluk hebat, maka pelatihan rumit yang dapat diberikan oleh Space Beast Alliance pasti akan meningkatkan peluang saya untuk menjadi master alam semesta. Tidak heran Space Beast Alliance memberi saya begitu banyak perhatian. Sayang sekali, saya cukup mampu untuk berharap menjadi master alam semesta, tapi saya manusia. Bukan binatang bertanduk emas. Gunung Dewa Luar Angkasa menampung banyak warisan dan barang berharga yang tak terhitung jumlahnya, kata Tuan Tanduk Emas. Untuk meningkatkan garis keturunan darah Anda, teknik amplifikasi tubuh dewa, atau teknik amplifikasi jiwa. Semuanya tersedia. Golden Horn Master menatap Luo Feng dan melanjutkan. Token warisan dewa sekolah dewa leluhur, token warisan umum, dan bahkan token warisan dewa binatang pasti tersedia untukmu juga. Sebenarnya, token warisan umum berbeda dari teknik amplifikasi lainnya hanya karena memiliki 1 set tambahan kekuatan yang kuat. Dan teknik unik, itu saja. Luo Feng mengerti apa yang dia coba jelaskan. Dia ingat bahwa token warisan umum catatan iblis terdiri dari 2 aspek, satu adalah jenis teknik amplifikasi jiwa, dan yang lainnya adalah teknik rahasia catatan iblis. Aliansi Hong juga memiliki teknik amplifikasi tubuh yang saleh dan teknik amplifikasi jiwa. Namun, ini membutuhkan kontribusi, dan Luo Feng memang memiliki cukup uang untuk ditukar dengan mereka. Akan membutuhkan waktu lama untuk mengolah dan menguasai tekniknya, itulah sebabnya Luo Feng bermaksud untuk mendapatkan papan black metal keempat terlebih dahulu sebelum kembali untuk pelatihan. Golden Horn Master dan Xuan Mi Master tiba-tiba berbalik untuk saling memandang. Tanduk emas Luo Feng juga merasakan sesuatu yang salah. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat 2 penguasa alam semesta. Anakku, leluhur punya perintah, suara Golden Horn Master terdengar keras. Dia memanggilmu.
Gold Horn Master bergerak maju, mundur dari tempat dia berdiri sebelumnya. Bertemu dengan leluhur, Luo Feng benar-benar ketakutan. 9 negara adidaya diklasifikasikan sebagai negara adidaya karena mereka memiliki master tertinggi alam semesta, seperti pendiri kapak raksasa dalam ras manusia. Meskipun Luo Feng milik ras manusia, dia masih belum bertemu dengannya. Satu-satunya pemimpin tertinggi alam semesta yang dia temui adalah Zuo Sanke. Dan sekarang, dia akan bertemu makhluk terhebat di Space Beast Alliance? Hong, panjang. Golden Horn Master menginjak lantai dan berjalan ke sisi Luo Feng. Jangan khawatir, dan jangan takut, kata Golden Horn Master, menatap Luo Feng dengan lembut. Ada banyak satria alam semesta dalam aliansi kita, tetapi kebanyakan dari mereka belum bertemu leluhur. Namun kamu akan diterima oleh leluhur tepat setelah kamu kembali. Kamu beruntung. Xuan Mi Master juga berjalan turun. Jika leluhur menghargai Anda, katanya, Anda akan mendapatkan lebih banyak sumber daya. Leluhur memiliki kekuatan terbesar dalam aliansi kita. Aku hanya sedikit terintimidasi, gumam Luo Feng bertanduk emas. Akan aneh jika tidak. Ayo pergi. Kemudian Golden Horn Master membatasi Luo Feng dengan memanipulasi waktu dan ruang di sekitarnya dan terbang keluar seperti seberkas cahaya, diikuti oleh Xuan Mi Master. Terbang, berteleportasi, dan terbang. Golden Horn Master dan Xuan Mi Master memimpin Luo Feng dan mencapai puncak Space God Mountain setelah hampir 20 menit. Ada gunung independen di puncaknya. Gunung itu tingginya sekitar 60 juta mil, dan tampak buram. Ada patung binatang yang tak terhitung jumlahnya, termasuk semua ras di dalam binatang luar angkasa. Ada 12 satria alam semesta yang menjaga gunung di bawah sana, dan masing-masing dari mereka berasal dari garis keturunan binatang luar angkasa. Guru tanduk emas, Tuan Xuan Mi. Para penjaga memberi salam dan membuka jalan. Rupanya, mereka telah diberitahu sebelumnya oleh leluhur. Golden Horn Master dan Xuan Mi Master berjalan di depan, diikuti oleh Golden Hornet Luo Feng. Mereka berjalan di sepanjang jalan pegunungan. Ini adalah gunung leluhur, kata Tuan Tanduk Emas perlahan. Ini adalah harta karun sejati yang luar biasa. Memang benar, kata Tanduk Emas Luo Feng. Dia bisa merasakan energi yang datang dari gunung leluhur, yang membuatnya sulit untuk berdiri tegak. Tapi itu masuk akal, karena harta sejati yang digunakan oleh penguasa tertinggi alam semesta pasti sangat perkasa. Meskipun lebih rendah dari Star Tower, itu pasti jauh lebih kuat daripada Tosat Treasures River. Kita harus berjalan di jalan. Kalau tidak, kita akan diserang. Serangan sederhana dari gunung leluhur bisa membunuh ksatria alam semesta dengan mudah, jadi jangan masuk tanpa izin. Golden Horn Master menginstruksikan Luo Feng saat dia berjalan ke depan. Mereka tiba di kedalaman gunung leluhur segera. Golden Horn Master dan Xuan Mi Master menundukkan kepala mereka hampir bersamaan untuk menunjukkan rasa hormat. Leluhur, 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 kata Luo Feng bertanduk emas. Dia tidak melihatnya. Dia melihat ke kejauhan, dan saat itulah dia melihat tubuh lembut yang meredup muncul perlahan. Sebuah kepala raksasa muncul dari gunung. Itu tampak seperti kepala naga, tetapi di atasnya ada 9 tanduk seperti mahkota. Kepala itu sendiri memiliki panjang ribuan mil, dan bagian dari cakar muncul di hutan jauh. Luo Feng bisa melihat ada 9 jari di cakarnya. Meskipun dia hanya bisa melihat sebagian kecil dari leluhur, dia berspekulasi bahwa dia memiliki panjang puluhan ribu mil. Leluhur, kata Luo Feng bertanduk emas, menundukkan kepalanya. Leluhur mengangkat kelopak matanya dan melirik Luo Feng. Apakah ini bakat luar biasa yang Anda anggap layak untuk aliansi kita? Ya, jawab Xuan Mi Master dengan hormat. Leluhur, kata Golden Horn Master, mengangkat kepalanya. Meskipun anak ini baru saja kembali, dia memiliki tubuh yang sangat kuat. Selain itu, Flamestar memberitahu kami sebelumnya bahwa anak ini dapat mengambil komponen Blade River Luo. Kita tidak peduli dengan komponen itu masih menunjukkan kekuatannya. Hahaha, akan ada penguasa alam semesta ketiga di antara kita binatang bertanduk emas. Luo Feng bertanduk emas tetap menundukkan kepalanya. Komponen Blade River Luo, dia telah menukarnya dengan Nine Tiger River. Kalian berdua bisa kembali dulu, kata leluhur. Oke, jawab Guru Xuan Mi. Golden Horn Master bertanya dengan penuh semangat, leluhur, apakah Anda akan melatihnya sendiri? Dia adalah bakat luar biasa di antara binatang bertanduk emas. Jangan menipu kami. Ya, jawab leluhur. Golden Horn Master sangat gembira.
Dia menoleh ke Luo Feng dan berkata, Golden Feng, leluhur akan melatihmu sendiri. Kamu cukup beruntung memilikinya. Hargai kesempatan besar ini. Ya, kata Luo Feng bertanduk emas, mendengarkan dengan seksama. Ayo pergi. Tuan Tanduk Emas dan Tuan Xuan Mi pergi. Kepala raksasa leluhur menatap Luo Feng. Luo Feng tetap berdiri di satu sisi. Mengagumkan bagimu untuk membunuh ksatria pedang iblis, kata leluhur. Luo Feng mengerti bahwa leluhur benar-benar mengubah hukum operasi di tanah ekstremis, dan tentu saja, tidak ada yang bisa disembunyikan darinya. Dia berkata, hanya keberuntungan. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa membodohiku, manusia? Suara leluhur bergema di luar angkasa. Dia diakui. Tidak heran kamu tak tertandingi dalam ras manusia, kata leluhur perlahan. Luo Feng, kamu adalah manusia, bukan binatang luar angkasa. Kamu tidak dapat mencapai sumber daya rasku. Saya mengerti. Luo Feng bertanduk emas masuk ke ring dunia, dan tubuh Mosa muncul di tempatnya. Leluhur pasti sudah tahu tentang tubuh Mosanya sejak tanah ekstremis berada di bawah kendalinya. Luo Feng kembali ke wujud manusianya dan memberi salam. Leluhur, aku terjebak di tanah ekstremis secara tidak sengaja, dan aku tidak bisa menghindarinya. Aku hanya bisa berkeliaran, dan aku dibawa ke sini. Aku tidak bermaksud menipumu. Aku melakukan transfer jiwa dengan tanduk emas. Tubuh binatang buas ketika aku lemah. Tolong, maafkan aku. Kampung halamanmu hampir dihancurkan oleh binatang bertanduk emas, kata leluhur. Beruntung kamu melakukan transfer jiwa. Memang, kamu tidak bermaksud datang ke sini, jadi aku tidak peduli tentang itu. Sebenarnya, sebelum menjadi abadi, aliansi binatang luar angkasa tidak peduli dengan binatang luar angkasa, tidak peduli apa yang terjadi pada mereka, dan aliansi hanya akan membimbing mereka pulang setelah mereka menjadi abadi. Luo Feng terkejut dengan wawasan leluhur. Bahkan di antara manusia, hanya sedikit yang tahu tentang apa yang terjadi di bumi dengan binatang bertanduk emas itu. Bagaimana leluhur mengetahuinya? Kamu tidak datang ke sini secara kebetulan, kata leluhur perlahan. Sebaliknya, kamu datang ke sini karena tuanmu, Zuo Sanke. Luo Feng bingung. Zuo Sanke? Zuo Sanke menghargaimu lebih dari murid keduanya Kaisar Api, kata leluhur. Dia memintaku untuk membuka pusat aliansiku. Tidak perlu berterima kasih padaku. Jika kamu berusaha, akan ada hadiahnya. Tuanmu Zuo Sanke telah membayar harga yang cukup. Luo Feng sekarang mengerti bahwa semuanya telah direncanakan oleh guru Zuo Sanke. Kamu mengikuti jalan Dewa Binatang, lanjut leluhur. Di alam semesta, aku yang terbaik dalam membudidayakan makhluk hebat mengikuti jalur Dewa Binatang. Adapun sekolah Dewa leluhur, mereka hanya tahu sedikit tentang Dewa Binatang. Binatang luar angkasa adalah pewaris Dewa Binatang. Apa? Luo Feng terkejut. Ahli waris? Luo Feng sudah bingung bagaimana Golden Hornet Beast dapat dengan mudah bergabung dengan begitu banyak kristal sungai darah dan menggunakan kekuatan sepenuhnya. Dan sekarang, dia tahu bahwa binatang luar angkasa adalah pewaris Dewa Binatang. Wow, dia pikir, sebuah rahasia, pasti rahasia besar di alam semesta? Aku membuka tempat terpenting aliansiku untukmu, kata leluhur. Aku yakin kamu bisa memahaminya. Dia menatap Luo Feng. Namun, jangan berpikir itu mudah. Tuanmu telah membuat persyaratan, bahwa jika kamu tidak dapat memenuhi persyaratan, kamu akan terjebak selamanya. Luo Feng mengedipkan matanya. Zuo Sanke memiliki persyaratan yang sangat tinggi. Leluhur mempelajari Luo Feng. Menurut pendapat saya, Anda tidak akan bisa melakukan itu. Bahkan setelah miliaran tahun. Luo Feng mengerutkan kening. Ini datang dari leluhur? Seorang master tertinggi alam semesta? Seorang master tertinggi alam semesta tahu persis berapa banyak keajaiban yang telah dicapai Luo Feng, dan dia tahu bahwa Luo Feng baru berlatih kurang dari 100.000 tahun. Namun, dia masih berani mengatakan hal seperti itu bahwa persyaratan Zuo Sanke sangat sulit. Aku bahkan bertaruh padanya bahwa jika kamu bisa berhasil dalam 100.000 era, aku akan memberimu seri harta karun sejati yang paling cocok untuk mereka yang mengikuti jalur Dewa Binatang. Namun, jika kamu gagal, tuanmu akan memberiku harta karun tertinggi. Sekali lagi, leluhur menatap Luo Feng. Saya dapat melihat dari mata Anda bahwa Anda bertekad dan percaya diri, dan saya tahu bahwa Anda selalu membuat keajaiban. Namun, Anda akan putus asa ketika Anda mengetahui persyaratan guru Anda. Saya bahkan berpikir bahwa Anda akan terjebak selamanya. Kecuali jika Anda bersedia menghancurkan diri sendiri dan pergi.
Luo Feng mengepalkan tinjunya. Tunggu dan lihat saja. Bahkan jika Anda adalah master tertinggi alam semesta, saya akan menunjukkannya kepada Anda. Anda meremehkan saya dengan mengatakan bahwa saya tidak dapat berhasil dalam 100.000 era. Luo Feng berpikir sejenak, tetapi setelah dipikir-pikir, tantangan apa yang telah Guru Zuo San berikan kepada saya bahwa dia bersedia mengambil risiko harta karun tertinggi dan leluhur bersedia mempertaruhkan satu set harta karun sejati? Masuk, suara leluhur menggelegar. Aku yakin kamu tidak akan berhasil dalam 100.000 era. Luo Feng menghilang. Luo Feng merasakan sifat kecepatan waktu yang selalu berubah. Seolah-olah dia sedang melewati jalur alam semesta yang mengarah kembali ke alam semesta awal. Hua, lingkungan diperbesar menjadi kejelasan. Di mana saya? Luo Feng melihat sekeliling dan melihat pohon dan tanaman yang menjulang tinggi. Pohon-pohon kuno itu tingginya setidaknya 60 mil. So, dia melesat ke udara dan melayang di atas hutan. Jauh di atas langit, dia mengamati sekeliling. Pada pandangan pertama, ada dataran luas yang jauh dari hutan ini. Dalam bidang penglihatannya, dia hanya bisa melihat dua wilayah yang luas, hutan dan dataran. Di dua domain ini, dia melihat banyak patung besar menjulang yang mewakili 8 dewa binatang alami yang legendaris. Setiap dewa binatang alami ini memiliki seperangkat patungnya sendiri yang melakukan berbagai hal seperti tidur, mengaum dengan kepala terangkat, bermain, dan dalam banyak pose lainnya. Ada banyak jenis patung dewa binatang alami yang berbeda, dan masing-masing memiliki kehadiran yang menakutkan. Seolah-olah dewa binatang yang sebenarnya hadir. Di mana saya? Luo Feng berkata lagi. Leluhur aliansi binatang buas antariksa memberitahu saya bahwa dia akan memberi saya akses ke tanah terlarang aliansi binatang buas antariksa. Apakah ini dia? Luo Feng melihat sekeliling. Mungkinkah ini tanah terlarang mereka? Tiba-tiba, wajah Luo Feng berkerut karena terkejut. Tidak, kecepatan waktu. Dia baru saja terhubung dengan tubuh aslinya melalui kesadarannya, dan dia dengan cepat menyadari bahwa ada perbedaan besar dalam kecepatan waktu antara ruang yang berbeda dari dua kesadaran itu. Besarnya perbedaan ini sangat besar, dan itu memberi Luo Feng cukup kejutan. Hanya 1 detik di alam semesta primal telah berlalu, namun Luo Feng telah menghabiskan 100.081 detik yang baik di sini, yang berarti untuk mengatakan bahwa rasio kecepatan waktu adalah pukul 1:10.081 yang mengkhawatirkan. Bagaimana mungkin? Bagaimana rasio kecepatan waktu bisa dibesar-besarkan? Luo Feng merasa tidak bisa dipercaya. Itu berarti menghabiskan 10.000 tahun di sini hanya akan menghabiskan 1 tahun di alam semesta primal. Bahkan jika saya dapat membeli istana waktu dari ras manusia saya, yang normal dapat mempercepat kecepatan waktu 10 kali atau beberapa lusin kali. Petik 2. Barang berharga seperti istana waktu hanya bisa dibuat oleh penguasa alam semesta yang memiliki pemahaman hukum ruang angkasa yang lengkap, namun istana waktu yang dibuat tidak berbeda dengan tempat kultivasi. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa kecepatan waktu jauh lebih cepat di istana waktu. 10 tahun berkultivasi di istana waktu akan sama dengan sebulan di dunia luar. Menurut apa yang Luo Feng ketahui, istana waktu sangat mahal. Yang normal yang mempercepat kecepatan waktu 10 atau beberapa lusin kali dianggap rata-rata, tetapi yang berakselerasi hingga 100 kali mahal harganya. Bagi mereka yang memiliki percepatan 10.000 kali, manusia tidak akan memiliki istana waktu seperti itu. Sebuah suara tua bergema di seluruh tempat. Luo Feng. Luo Feng menoleh dengan tiba-tiba. Di kejauhan, dia melihat beberapa awan hitam mendekat, dan awan itu mengeluarkan kekuatan sombong yang menekan seluruh dunia. Ketika awan ini mendekatinya, mereka berubah menjadi binatang bertanduk emas, dan binatang ini berubah lagi, sekarang mengambil bentuk manusia tua mengenakan jubah putih dan 9 tanduk tajam di kepalanya. Leluhur, Luo Feng bertanya dengan ragu. Ini adalah tubuhku yang lain, kata leluhur, melangkah ke udara. Tempatmu sekarang adalah alam semesta yang hanya dimiliki oleh aliansi binatang luar angkasaku. Alam semesta lain? Luo Feng terkejut. Dia telah belajar selama obrolannya dengan Tremble bahwa Space Beast Alliance memiliki alam semesta. Luo Feng menganggapnya mungkin, karena aliansi binatang luar angkasa sebanding dengan aliansi Hong dalam hal kemampuan. Karena ras manusia memiliki alam semesta primal, tidak mungkin aliansi binatang luar angkasa memilikinya juga. Dan di sini, tepat di tengah alam semesta ini, adalah sektor dewa binatang, lanjut leluhur, memperhatikan Luo Feng.
Ini adalah tempat khusus untuk melatih makhluk-makhluk besar di antara para dewa binatang. Sektor dewa binatang, kata Luo Feng. Dia menatap ke dunia yang luas dan tak terbatas, memikirkan betapa menakutkannya patung-patung binatang itu. Mereka memancarkan energi kuat yang terasa jauh lebih menindas daripada yang dimiliki patung si Luo Duo saat itu. Ini adalah tempat terbatas sebenarnya dari aliansi binatang luar angkasaku, kata leluhur. Bahkan para jenius dari aliansi binatang luar angkasa saya mungkin tidak memiliki kesempatan untuk masuk. Guru duduk gunung tamu Anda sangat bersedia ketika datang kepada Anda. Dia bahkan mendekati saya secara pribadi untuk meminta bantuan saya, tetapi saya ragu Anda akan dapat untuk berhasil dalam 100.000 abad. 100.000 abad di sektor dewa binatang, hanya 10.000 tahun di alam semesta primal. Nenek moyang tersenyum. 1 tahun dalam 1 abad, saya khawatir Anda belum mengalaminya. Ya, kata Luo Feng. Dia sangat mengagumi bentuk kecepatan waktu ini. Bolehkah saya bertanya permintaan apa yang diminta guru duduk gunung tamu dari Anda? Luo Feng menekan leluhur untuk mendapatkan jawaban. Apa yang harus saya capai untuk keluar dari sini? Dia memberikan permintaan sederhana. Leluhur memandang Luo Feng, lalu mengungkapkan, kalahkan aku, lalu kamu bisa keluar. Kalahkan, kau. Mata Luo Feng melebar. Bagaimana dia bisa mengalahkan leluhur aliansi binatang luar angkasa? Mengalahkan master tertinggi alam semesta? Kamu pasti bercanda. Nenek moyang tersenyum. Saya akan mempertahankan kekuatan dan kekuatan saya pada tingkat yang sama dengan tubuh dewa Anda, katanya. Tubuh dewaku akan menggunakan kekuatan yang sama dengan milikmu, jadi jika kamu bisa mengalahkan tubuh dewa yang sama seperti milikku, kamu bisa keluar dari sini. Bagaimana mungkin? Luo Feng menggelengkan kepalanya dengan kuat. Kamu adalah master tertinggi alam semesta. Teknik dan metodemu semuanya berasal dari dunia ini. Bahkan jika seorang master alam semesta ada di sini, dia tidak akan bisa melakukan ini. Jangan menyebut master alam semesta sama sekali, alam semesta tertinggi lainnya. Master bahkan mungkin tidak bisa melakukan ini. Benar, seorang master alam semesta tidak akan bisa melakukan ini, kata leluhur kepada Luo Feng. Tetapi penguasa tertinggi alam semesta lain akan mampu melakukannya. Karena ini hanya tubuh saya yang lain. Yang terbaik yang bisa dia lakukan adalah menekan seorang guru alam semesta. Tetapi untuk menekan seorang guru tertinggi alam semesta, tubuh ini tidak cukup. Apakah itu berarti aku harus menjadi master tertinggi alam semesta untuk keluar dari sini? Luo Feng menggelengkan kepalanya. Mustahil. Seberapa keterlaluan ini mungkin? Tidak peduli seberapa percaya diri Luo Feng, dia tidak akan berani mengatakan bahwa dia bisa menjadi penguasa tertinggi alam semesta dalam 100.000 abad. Dia tidak menyangka guru duduk tamu gunung menjadi bodoh sedemikian rupa. Terlepas dari seberapa kondusifnya tanah terbatas aliansi binatang luar angkasa ini, itu tidak memiliki kondisi untuk membuatnya menjadi master tertinggi alam semesta. Selain itu, tentu saja tidak mungkin seorang master tertinggi alam semesta dapat dikultivasikan. Budidaya jalur dewa binatang, jalur ruang waktu, dan banyak jalur lainnya hanya bisa mengarah ke tingkat master alam semesta. Ini adalah batasnya. Tidak ada cara yang tepat untuk menjadi master tertinggi alam semesta. Jika seseorang ingin menjadi penguasa tertinggi alam semesta, satu-satunya cara adalah bergantung pada dirinya sendiri. Inilah yang dikatakan Sitting Mountain Gas kepada Luo Feng di masa lalu. Jangan khawatir, kata leluhur. Gurumu telah memberimu secerca harapan. Dia tersenyum lagi. Luo Feng menghela nafas lega. Mungkin permintaan itu tidak akan terlalu keterlaluan. Ketika Anda berada di tingkat abadi, kata leluhur, saya hanya bisa menggunakan teknik puncak pada standar master alam semesta. Ketika Anda telah mencapai level ksatria alam semesta, saya dapat menggunakan teknik pamungkas pada standar master alam semesta. Ketika Anda telah menjadi master alam semesta, saat itulah saya dapat menggunakan teknik saya yang paling kuat. Apakah kamu abadi, ksatria alam semesta, atau master alam semesta? Tubuhku ini akan mempertahankan tingkat tubuh dewa yang sama dengan milikmu, leluhur meyakinkannya. Saya juga akan bertindak sesuai dengan tingkat pemahaman hukum Anda. Semakin meningkat, semakin banyak teknik yang akan saya gunakan. Luo Feng berdiri diam. Teknik puncak pada standar master alam semesta? Tentu saja, kata leluhur seolah membaca pikirannya. Teknik puncak yang akan saya gunakan pasti yang paling dekat dengan ultimate. Luo Feng tenggelam dalam keputusasaan. Konyol, cukup konyol. Dia hanyalah makhluk abadi,
namun dia harus bertarung dengan leluhur binatang luar angkasa? Meskipun leluhur hanya akan menggunakan teknik puncak yang mendekati teknik pamungkas pada standar master alam semesta, itu tetap mirip dengan teknik pamungkas. Kekalahan, bagaimana mungkin aku, makhluk abadi, menciptakan teknik pamungkas dari master alam semesta? Luo Feng menggelengkan kepalanya. Ini pasti sebuah lelucon. Abadi, untuk menciptakan teknik pamungkas dari master alam semesta? Itu tidak pernah terdengar, mustahil. Jika saya ingin mencapai terobosan dan menjadi ksatria alam semesta, maka leluhur akan menggunakan teknik pamungkas paling kuat dari master alam semesta, pikir Luo Feng. Dilihat dari teknik leluhur, aku khawatir teknik pamungkas paling kuat dari tingkat master alam semesta yang akan dia gunakan akan jauh lebih kuat daripada pemimpin kota Primal Chaos. Luo Feng tidak bisa menahan diri untuk tenggelam lebih dalam ke dalam keputusasaan. Ketika saya telah menjadi master alam semesta, leluhur tidak akan menahan diri lagi. Dia akan memberikan semuanya, tanpa harapan. Sebagai perbandingan, berada di level abadi akan lebih penuh harapan. Sebagai seorang yang abadi, dia harus menciptakan teknik pamungkas dari master alam semesta? Ini pasti hanya mimpi. Leluhur masih tersenyum sambil melanjutkan, itulah sebabnya saya pikir Anda tidak akan bisa berhasil, bahkan jika Anda memiliki waktu ribuan tahun. Itulah sebabnya, ketika guru duduk tamu gunung Anda bertaruh dengan ketentuan 100.000 abad. Saya sangat yakin bahwa saya tidak akan kalah taruhan. Hahaha, jika Anda ingin mencapai ini, Anda memiliki dua jalan untuk dipilih. 1. Pada tingkat abadi, Anda dapat membuat teknik pamungkas dari master alam semesta. 2. Kamu bisa tinggal di sektor Dewa Binatangku cukup lama untuk menjadi master tertinggi alam semesta. Hanya ada dua jalan, lanjut leluhur, jadi untuk menjadi ksatria alam semesta atau penguasa alam semesta atau apapun, jangan berpikir lagi. Saat Anda kehilangan fokus untuk mencoba meningkatkan pemahaman hukum Anda, jumlah waktu Anda akan membutuhkan dan menggunakan akan terus menumpuk. Dari abadi ke ksatria alam semesta puncak, pemahaman hukum ini saja akan memakan waktu lama, sehingga semakin kecil kemungkinan bagi Anda untuk berhasil dalam 100.000 abad. Anda hanya memiliki dua jalan. Salah satunya adalah agak mungkin. Untuk menjadi master tertinggi alam semesta, ada sedikit kemungkinan. Untuk menjadi makhluk abadi yang menciptakan teknik pamungkas dari master alam semesta, ada juga kemungkinan kecil. Leluhur tidak pernah kehilangan senyumnya saat berbicara dengan Luo Feng. Dia menambahkan, tentu saja, itu hanya akan menjadi jejak kemungkinan. Saya, untuk satu, berpikir bahwa Anda tidak akan dapat mencapai semua ini sama sekali. Saya pikir Anda akan terjebak di sektor Dewa Binatang selamanya. Luo Feng merasa tidak berdaya. Tidak mengherankan jika leluhur, yang berdiri tinggi di puncak alam semesta, berani mengambil pertaruhan seperti itu. Tidak heran dia begitu percaya diri. Jejak kemungkinan, mungkin, tetapi hanya pada skala teoretis murni. Pada kenyataannya, peluangnya mungkin tidak lebih dari satu dari ribuan tahun yang tak terhitung jumlahnya. Sektor Dewa Binatang terbuka untukmu, kata leluhur. Kamu bisa menggunakannya untuk kultivasimu. Leluhur memberi isyarat untuk menunjukkan sekitarnya. Di kejauhan, Luo Feng bisa melihat bahwa banyak patung dan bagian dari dataran bersinar terang. Sebuah domain yang lebih jauh bersinar sangat terang sehingga sinarnya tampak melesat ke langit. Patung, tanah, gunung yang jauh, dan tebing, kata leluhur. Beberapa di antaranya memiliki ukiran hukum, dan beberapa memiliki teknik rahasia. Ada semua jenis teknik seperti teknik penguatan tubuh dewa, teknik penguatan jiwa, teknik pertempuran, teknik pertarungan jarak dekat, teknik serangan jiwa, teknik senjata kekuatan spiritual, semua yang Anda inginkan di bawah matahari. Tingkat kekuatan berkisar dari yang kuat hingga yang terkuat. Kami bahkan memiliki puluhan set teknik pamungkas dari master alam semesta. Belajarlah sesuai keinginan hati Anda. Di mana-mana di sektor Dewa Binatang ini terbuka untukmu, Ancestor mengulangi sambil tersenyum. Kamu dapat meneliti setiap teknik rahasia, mengembangkan bakatmu, dan kemudian, menciptakan keajaiban. Haha, jika kamu menginginkan tantangan, aku siap untuk melakukannya kapan saja. Tentu saja, jika kamu menjadi master tertinggi alam semesta, tidak perlu tantangan lagi. Kamu sudah berhasil. Selamat melihat-lihat. Selamat belajar. Aku akan menunggu tantanganmu. Hahaha, 100.000 abad. Menarik, menarik. Leluhur tertawa lagi, lalu menghilang ke udara.